Dan sekarang kita sudah memiliki aset tambahan ya berupa Dogecoin sebanyak 50 Doge yang barusan kita beli, guys. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi MEXC ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan bahas step by stepnya dari awal ya. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan ya. Nah, untuk step pertama silahkan teman-teman buka aplikasi MEXC kalian ya. Atau buat teman-teman yang memang belum punya akun di aplikasi MEXC ini, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftar akun pertama kali di MEXC ini. Nah, jadi silahkan teman-teman buat akun terlebih dahulu. Nah, kalau kalian udah membuat akun ya, kalian bisa login ke aplikasi MEXC-nya ya, seperti ini tampilannya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah memiliki akun ya, kalian harus deposit terlebih dahulu di MEXC ini. Nah, gimana Bang cara depositnya? Nah, untuk cara depositnya itu ada dua cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan fitur P2P ya. Jadi caranya itu kalian bisa buka terlebih dahulu aplikasi MEXC-nya, kemudian kalian klik di bagian menu lainnya ini. Kemudian kalian klik di bagian menu P2P. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi fitur P2P-nya tidak tersedia, kita harus menggunakan pihak ketiga. Nah, kita klik aja kunjungi pasar pihak ketiga. Nah, selanjutnya kalau udah diarahkan ke halaman ini, kalian tinggal masukin nih berapa total yang pengen kalian depositkan ya. Misal kita deposit 900.000. Nah, di sini teman-teman bisa memilih salah satu dari tiga pihak ketiga ini ya. Nah, contoh misalnya kita pilih Mercurio. Nah, kemudian kita tinggal klik lanjutkan. Lalu kita tinggal klik terima dan lanjutkan. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian bisa masukkan alamat email kalian di sini ya. Nah, setelah teman-teman udah masukkan alamat email kalian, nanti kalian akan diarahkan ke halaman metode pembayaran ya. Kalian tinggal pilih aja mau bayar lewat Bank Mandiri ya, Bank BRI, bank apapun itu. Nah, nanti keluar nomor rekeningnya. Nah, kalian tinggal transfer ke sana ya. Atau kalau kalian butuh tutorialnya, videonya udah pernah saya bahas ya. Jadi kalian bisa cek aja videonya di playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke? Itu adalah metode deposit yang pertama ya, yang bisa teman-teman gunakan. Nah, metode deposit yang kedua adalah tentunya teman-teman bisa deposit melalui exchanger lokal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah punya akun di Indodax ya, Toko Kripto ya, di Pintu, di Rekeningku, Ajaib Kripto. Nah, kalian bisa mengirimkan ya aset kalian dari sana ke aplikasi MEXC ini ya. Jadi cara kirimkannya juga ya gampang ya. Kalian kirimkan aja misalnya kalian punya Bitcoin di sana. Nah, kalian kirimkan aja Bitcoin kalian ke MEXC kalian ini. Dan untuk video bagaimana cara mengirimkannya ya, atau dalam bahasa simpelnya itu adalah bagaimana cara depositnya lewat exchanger lokal, itu videonya juga udah pernah saya bahas ya di channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja videonya di playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke, jelas ya. Jadi untuk cara deposit di MEXC ini itu udah kita bahas ya, banyak banget video. Jadi kalau kita bahas lagi di sini nanti yang ada videonya ini makin panjang ya. Nah, oke. Nah, setelah teman-teman udah deposit, jadi nanti saldonya itu akan langsung muncul di bagian menu dompet ini. Nah, jadi nanti saldonya itu akan langsung muncul di menu spot ini guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa wallet ya. Ada wallet spot ya, future, fiat, copy trade. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman udah deposit ya, maka nanti saldonya itu akan muncul di wallet spot ini. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuk saldonya itu ya tergantung yang kalian depositkan ya. Kalau kalian depositkannya itu lewat USDT ya, berarti nanti munculnya itu di sini lewat USDT ya. Nah, kalau kalian depositnya itu lewat Bitcoin ya, maka nanti asetnya itu akan langsung muncul dalam bentuk Bitcoin ya. Intinya semua aset yang ada di bagian menu dompet ini adalah aset milik kalian pribadi guys ya. Oke, jelas ya. Oke, jadi di sini ya, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki aset seperti ini ya, aset USDT ya, aset Bitcoin. Nah, barulah kita bisa membeli koin-koin yang ada di aplikasi MEXC ya. Tapi
saran saya teman-teman bisa depositnya itu lewat USDT aja ya, ataupun stablecoin USDT ini, karena memang nilainya itu tidak terlalu fluktuatif. Jadi kalau misalnya USDT itu kan dia nilainya 1:1 dengan US dollar ya. Jadi kalau US dollar naik ya USDT naik ya. Kalau misalnya US dollar turun ya USDT turun ya. Tapi nilainya itu tidak turun signifikan dan naik signifikan kayak koin-koin lainnya. Oke, makanya saya sarankan teman-teman depositnya itu lewat USDT aja. Nah, setelah teman-teman udah punya USDT-nya, kita bisa langsung klik aja di bagian menu pasar. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, untuk membeli koin-koin yang ada di aplikasi MXC ini, kita pilih yang di bagian menu spot. Nah, maka di sini itu akan langsung dimunculkan koin-koin yang udah listing di exchanger crypto MEXC ya guys ya. Jadi di sini itu ada banyak sekali koin yang udah listing di MEXC ini, dan kita juga bisa memfilter ya. Misal di sini ini kan pasangannya USDT ya. Contoh kayak Link USDT ya, Neo USDT, PNK USDT, Das USDT. Nah, itu artinya apa? Artinya koin-koin ini itu hanya bisa dibeli dengan aset USDT yang kita punya. Ya, makanya tadi saya sarankan teman-teman depositnya pakai USDT supaya apa? Ya, supaya ada banyak sekali koin yang bisa teman-teman beli. Nah, tapi di sini juga ada beberapa koin lain ya. Contoh misalnya di sampingnya ada USDC. Nah, maka nanti di sini koin-koin ini ya itu hanya bisa teman-teman beli dengan USDC ya. Ada juga ETH ya. Ini koin-koin yang bisa kalian beli dengan ETH. Ada juga BTC ya. Ini koin-koin yang bisa kalian beli dengan BTC. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membeli koin berdasarkan naratifnya, itu gimana nih ya? Kalau misalnya di exchanger crypto MXC. Nah, untuk cara membeli koin berdasarkan naratifnya ya, teman-teman bisa klik di bagian menu zona. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan naratif koin ya yang saat ini itu bisa kalian filter langsung. Contoh, misal teman-teman ingin membeli koin-koin berdasarkan naratif GameFi ya, kalau kita klik. Nah, maka ini adalah koin-koin yang berdasarkan naratif GameFi ya. Ada Mana ya, ada Sen ya, ada Alice ya, kemudian ada Axie Infinity, ada Racha ya, dan sebagainya. Kemudian di sampingnya juga ada naratif-naratif lainnya ya. Contoh misalnya kayak Layer 2. Nah, Layer 2 ada Manta ya. Kemudian ada Blast ya, ada Order ya, kemudian juga ada ZRC ya, Full dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan filter ini untuk menemukan koin-koin berdasarkan naratif yang sedang kalian butuhkan. Oke. Nah, jadi kalau kita scroll ke bagian paling samping juga di sini ada naratif Trump ya. Koin-koin di bawah Trump ya, kayak Maga, Megatrum ya, Tramstrum, Fight, Trump Coin, Trump, Melania. Nah, ini juga teman-teman bisa filter ya guys ya, kalau memang kalian tertarik dengan koin-koin ini. Nah, selanjutnya gimana Bang? Nah, selanjutnya kalian tinggal tentukan aja ya koin apa yang ingin kalian beli. Contoh ya, kita di sini akan contohkan untuk membeli meme coin ya. Kita contohkan aja, misal kita pengen beli Doge, oke? Jadi di sini untuk Doge sendiri ya, harganya itu adalah 0,2 USDT per satu Doge-nya ya. Di sini juga ada tulisan rupiahnya ya, sekitar 3.400 rupiah per satu Doge-nya. Nah, untuk membelinya kita tinggal klik aja Doge. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman charting seperti ini ya. Jadi di sini juga ada tampilan charting dari harga Doge ya. Kita bisa setting juga misalnya dalam 1 jam ke belakang ya, 4 jamnya gimana ya, 1 harinya bagaimana, 1 minggunya bagaimana. Nah, teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu harga Doge ini ya dalam beberapa waktu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman memang ingin membeli ya, kalian bisa klik di bagian menu beli. Nah, kemudian kita akan langsung diarahkan ke halaman order book ya. Nah, jadi di halaman order book ini ya, kita akan fokus membahas bagaimana cara membelinya menggunakan market order ya. Karena kalau misalnya untuk limit order kita akan buatkan video khusus ya. Ini saya buat supaya teman-teman itu bisa langsung mendapatkan asetnya ya, supaya kalian tidak perlu ngantri ya. Karena kalau kita menggunakan limit order, nanti kita harus ngantri dulu nih ya, baru kita dapat asetnya. Nah, jadi cara belinya gimana Bang? Nah, cara belinya teman-teman klik di bagian menu limit ini. Nah, kemudian kalian pilih pasar ya. Ini harus kalian ubah guys ya, karena nanti kalau misalnya nggak kalian ubah ya, kalian ya harus mengantri dulu baru mendapatkan asetnya. Oke? Karena masih banyak juga saya lihat teman-teman yang komen ya, Bang, begitu saya beli kok nggak dapat langsung ya.
begitu saya beli kok masuknya ke limit order bang. Nah, jadi di sini masalahnya ya guys ya. Jadi kalian harus ubah dulu dari limit ke pasar, baru nanti koinnya itu langsung masuk ke akun kalian. Nah, setelah udah kalian pilih pasar, nah kalian tinggal tentukan tuh berapa koin doge yang pengen kalian beli. Contoh ya, misal teman-teman itu pengen beli, di sini kan kita punya saldo 135 USDT ya. Misal kita pengen coba beli sekitar 20 USDT ya. Bisa ya, kita bisa setting di sini atau kita bisa taruh aja jumlahnya langsung ya. Jadi kalau kita klik jumlah, nah kita bisa langsung masukin berapa doge yang pengen kita beli. Nah, di sini kan harga per satu dogenya 0,2 ya. Nah, jadi contoh misal kita pengen beli 50 ya, 50 doge. Nah, kemudian kita tinggal klik aja beli doge. Nah, oke, maka berhasil dikirim ya. Nah, begitu kita buka menu dompet, kemudian kita klik di bagian menu spot. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tadi awalnya saldo kita itu cuman ada di USDT dan juga cuman ada di Bitcoin ya. Dan sekarang kita sudah memiliki aset tambahan ya berupa Dogecoin sebanyak 50 doge yang barusan kita beli guys. Oke, udah jelas ya. Jadi setelah saldonya itu masuk ke dompet spot kalian ini ya, itu artinya dogenya itu udah menjadi milik kalian. Nah, untuk selanjutnya, apakah doge ini mau kalian kirimkan ke orang lain ya? Apakah doge ini pengen kalian tradingkan ya? Apakah doge ini pengen kalian staking? Nah, itu udah terserah kalian guys ya, mau kalian apakan. Oke, jelas ya. Jadi kalau udah seperti ini udah menjadi aset kalian nih si dogenya ini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen jual koinnya, nah cara jualnya gimana bang? Nah, cara jualnya mirip kayak tadi tuh ya. Cara jualnya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu trade. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi pastikan terlebih dahulu di bagian sini itu tulisannya doge USDT supaya apa? Supaya ketika kalian jual dogenya, nanti saldonya itu masuk kembali ke aset USDT-nya. Oke? Nah, kemudian kita pilih di bagian menu jual. Nah, selanjutnya di bagian pasar ini pastikan pasar ya, jangan limit ya guys ya. Ini harus kalian lihat juga. Nah, kemudian di sini kalian tinggal masukin berapa doge yang pengen kalian jual ya. Di sini kan kita punya 50 nih. Nah, contoh kita pengen jual 25 doge. Nah, kalau udah kita tinggal klik jual doge. Nah, oke, maka berhasil ya. Selanjutnya kita bisa coba klik di bagian menu dompet kembali. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tadi di sini doge kita itu ada 50 dan sekarang udah sisa 25 ya. Dan begitu kita udah jual dogenya ya, saldonya tadi itu masuk kembali ke USDT kita guys ya. Jadi seperti itu. Tadi kita beli doge pakai USDT dan begitu kita jualnya lagi ya, saldonya itu kembali masuk ke USDT-nya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kalau teman-teman udah bisa beli dan jual dogenya ya, kemudian kalau kalian pengen withdraw saldonya gimana bang? Nah, untuk cara withdrawnya ya, kalau di MXC ini karena memang fitur P2P marketnya itu tidak bisa digunakan ya, berarti satu-satunya cara kita untuk withdraw ya saat ini yang saya pahami adalah hanya bisa lewat exchanger lokal ya. Jadi teman-teman bisa kirimkan aset USDT kalian ini ya, itu ke exchanger lokal ya, apakah itu ke Indodax, apakah itu ke toko kripto, ke Pintur, ke rekeningku. Nah, baru nanti kalau saldonya udah masuk ke exchanger lokal sana, barulah saldonya itu bisa kalian jual ke EDR dan bisa langsung kalian withdraw ke rekening bank kalian. Oke? Jadi untuk saat ini hanya itu opsi yang bisa saya berikan untuk teman-teman itu withdraw di MXC ini ya. Nanti kalau misalnya ada opsi lainnya ya, bagaimana cara withdrawnya nanti akan saya bahas juga ya di channel YouTube saya. Jadi pastikan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini. Oke, udah kejawab ya teman-teman. Itu dia bagaimana cara jual beli kripto di aplikasi MXC ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.